Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 422, di langit. Xiaoyan menampakkan senyum tipis saat ia melihat Lei Bao pergi dengan cepat. Ia mengangkat tangannya dan melihat kristal api merah tua di telapak tangannya. Matanya tanpa sadar menampakkan ekspresi puas. Xiaoyan dengan santai meletakkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berbalik. Berniat untuk terus terbang lebih dalam ke pegunungan Silin. Tetua, tepat saat Xiaoyan berbalik, sekelompok orang dengan cepat terbang dari jarak yang cukup jauh. Itu adalah kelompok Paman G. Oh, ada apa? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan bertanya kepada beberapa orang yang terbang di atas. Haha, senior? Anda salah paham. Beraninya kami menyusahkan senior. Kami hanya ingin berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami. Hari ini, jika bukan karena penyelamatan tepat waktu dari senior, saya khawatir kami tidak akan dapat mempertahankan hidup kami. Semua orang akhirnya dapat melihat dengan jelas penampilan Xiaoyan ketika mereka tiba di depannya. Semua orang berhenti beberapa puluh kaki dari Xiaoyan. Mereka membungkuk dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hanya Xuer, yang tangannya menopang Paman G, yang memperlihatkan rona merah di wajah cantiknya. Matanya yang cantik tampak terkejut saat menatap Xiaoyan. Kilatan aneh mengalir di dalamnya, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika Paman G melihat ini, ekspresi di wajah pucatnya tidak bisa tidak berubah sedikit. Dia sangat mengenal gadis ini. Pada saat ini, dia memiliki pandangan panorama dari ekspresi di wajah cantik Xuer. Melihat pemandangan ini, Paman G hanya bisa menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati melirik Xiaoyan. Ketika dia menyadari bahwa yang terakhir tidak keberatan, dia buru-buru memanggil dengan lembut 2 kali. Baru saat itulah Xuer terbangun dari linglungnya. Saat Xuer tersadar kembali, rona merah di wajah cantiknya seolah-olah dia sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasakan kasih sayang yang lembut padanya. Ketika dia melihat Xiaoyan sedang melihat ke atas, Xuer buru-buru menundukkan kepalanya dan berbicara kepada Xiaoyan dengan nada yang lembut dan penuh hormat. Junior Xuer berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. Saat dia berbicara, Xuer tidak lupa untuk melirik Xiaoyan secara diam-diam. Adegan ini secara alami terlihat oleh Xiaoyan. Pikiran di matanya juga dipahami oleh Xiaoyan sekilas. Seketika, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia berpikir dalam hati, aku hanya menyelamatkan seseorang karena kebaikan sesekali. Aku tidak mungkin menyelamatkan perasaan seseorang. Karisma benar-benar hal yang menakutkan. Sepertinya aku harus mempertimbangkan untuk menyelamatkan orang di masa depan. Sudut mulut Xiaoyan melengkung saat dia bergumam pelan. Tetua, ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk kami lakukan? Jika ada, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mendengar gumaman Xiaoyan, wajah pucat Paman G segera menjadi bersemangat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan hormat. Tidak apa-apa, Karena tidak ada yang lain sekarang, Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Dengan kekuatan tim Anda tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Lebih baik pergi ke pinggiran pegunungan Silin. Mendengar perkataan Paman G, Xiaoyan dengan canggung menarik pikirannya. Wajah tuanya perlahan kembali ke warna normalnya saat dia berbicara kepada beberapa orang di depannya. Dengan memutar tubuhnya, dia bersiap untuk pergi. Melihat Xiaoyan berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang, ekspresi di wajah cantik Xuer sedikit berubah. Bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya ketika Xiaoyan terbang ribuan kaki jauhnya, Xuer mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Xiaoyan dengan suara keras. Tetua telah menyelamatkan Xuer. Bisakah kau meninggalkan namamu? Xiaoyan, yang sedang terbang, berhenti sebentar. Dia mengangkat matanya dan melihat ke pegunungan yang terus-menerus di kejauhan. Matahari yang panas berhamburan seperti pasir keemasan, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menyipitkan matanya. Tiba-tiba, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar. Penguasa hitam besar sekali lagi muncul di tangan Xiaoyan. Tangannya memutar gagang penguasa dan membawa penguasa yang berat di punggungnya. Pada saat yang sama, suaranya yang jernih bergema di langit seperti guntur. Xiaoyan, kaki Xiaoyan bergerak setelah suaranya terdengar. Langkah kepunahan langit langsung dilepaskan. Mengikuti angin sepoi-sepoi yang bertiup di langit, sosok Xiaoyan telah menghilang dari langit. Xiaoyan,
Shue'er bergumam pelan. Paman Ge di sisinya dan semua orang di belakangnya segera berubah ekspresi saat mereka mendengar nama Xiaoyan. Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang telah disetujui bersama oleh 4 sekte besar untuk ditangkap. Tidak disangka dia benar-benar lari ke tempat ini. Melihat ke arah yang ditujunya, dia seharusnya menuju ke daerah pedalaman pegunungan Silin. Hanya tempat itu yang bahkan sulit dijangkau oleh 4 sekte besar. Wajah Paman Ge pucat saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Segera, dia menyingkirkan tangan Shue'er yang menopangnya. Dia berbalik, menatap semua orang di belakangnya dengan tatapan serius, dan berbicara dengan suara yang dalam. Saudara-saudara, saya harap semua orang akan melupakan masalah hari ini setelah kita meninggalkan tempat ini. Anggap saja kalian belum pernah melihatnya. Semua orang harus mengerti apa yang saya maksud. Semua orang segera menanggapi dan mengangguk. Paman Ge juga mengangguk dengan serius ketika dia melihat ini. Dia segera melirik Shue'er yang menatap kosong ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Dia mendesah tak berdaya, meraih pergelangan tangan Shue'er, dan memimpin semua orang untuk segera mundur dari pegunungan Silin. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Hari lain berlalu dengan tenang selama perjalanan yang membosankan itu. Xiaoyan, yang sedang terbang, sekali lagi mendarat di puncak gunung saat dia melihat langit malam yang telah sepenuhnya berubah gelap. Dia duduk bersila dan mulai berlatih. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan sekali lagi membuka matanya. Terlihat cahaya api yang cemerlang bersinar di matanya. Aura Xiaoyan kembali ke puncaknya. Dengan jentikan tangannya, kristal api berwarna merah menyala tiba-tiba berdiri di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah bagian yang diperolehnya dari Lei Bao pada siang hari. Tentu saja, untuk mendapatkan kristal api ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyerahkan 2 pil obat tingkat kaisar. Namun, ini sepadan bagi Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia meletakkan kristal api di antara kedua tangannya dan menutup matanya. Kekuatan spiritual yang besar dan menakutkan tiba-tiba mengalir keluar dari antara kedua alisnya saat ini dan mulai mengukir kristal api di tangannya. Dengan pengalaman dari 3 kali sebelumnya dan penambahan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, proses pengukiran jauh lebih cepat dibandingkan dengan beberapa kali sebelumnya. Bahkan langkah membentuk avatar diselesaikan oleh Xiaoyan dalam sekali jalan kali ini. Dalam beberapa jam, avatar lain muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia melihat avatar yang agak ilusi di depannya. Meskipun kekuatan avatar ini hanya sebesar Doushang bintang 9, ia jauh lebih kuat daripada 3 avatar sebelumnya yang baru saja terbentuk. Mungkin ini karena peningkatan kekuatan Xiaoyan. Namun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dia akhirnya membentuk avatar lain. Oleh karena itu, selama dia mampu menemukan 2 kristal api lagi, kekuatan avatar ini akan meningkat lagi. Dengan 3 digabungkan menjadi 1, Xiaoyan sekali lagi akan memiliki avatar yang kekuatannya tidak kalah dengan Bandi. Ini merupakan bantuan yang sangat besar bagi Xiaoyan. Lagi pula, begitu avatar itu menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan Bandi elit tidak akan dapat dengan mudah mengabaikannya. Jika kekuatan avatar ini meningkat di masa depan, kemungkinan bahkan Dou di elit sejati akan takut padanya. Xiaoyan mengembuskan napas pelan dengan antisipasi di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan sekali lagi memasuki mode latihannya. Namun, Xiaoyan baru saja menutup matanya ketika kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Benang-benang energi alami yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat berkumpul ke arah Xiaoyan, menyebabkan ekspresi di wajah Xiaoyan berubah. Bab 423. Apa yang terjadi? Merasakan ketidaknormalan di tubuhnya, wajah Xiaoyan langsung terkejut. Dia buru-buru menggunakan pikirannya untuk memeriksa tubuhnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada perubahan pada pusarannya. Sumber kekuatan hisap itu juga bukan tubuhnya. Ini, Xiaoyan mengerutkan kening, karena kekuatan hisap itu tidak berasal darinya. Dari mana asalnya? Terlebih lagi, menurut situasi ini, itu jelas merupakan tanda terobosan. Tiba-tiba, ekspresi Xiaoyan yang sedang melihat ke dalam pikirannya berubah tiba-tiba. Di tengah pusarannya, api merah muda tiba-tiba keluar dari tubuh fisik Xiaoyan dan berubah menjadi sosok manusia di udara. Itu benar-benar Huoyi. Huoyi telah tidur di tubuh Xiaoyan selama beberapa tahun. Sekarang setelah dia bangun lagi, akhirnya saatnya baginya untuk menerobos ke alam setengah kaisar. Setelah sadar kembali, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Huoyi dengan wajah bahagia. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, Huoyi, kamu akhirnya akan menerobos. Bagus sekali." Mendengar ini,
Huoyi perlahan menundukkan matanya dan menatap Xiaoyan. Namun, saat keduanya saling memandang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat itu, dia melihat tatapan acuh tak acuh di mata Huoyi. Huoyi, api teratai iblis pemurni. Kembali, suara Xiaoyan yang bergumam dengan penuh keraguan baru saja terdengar ketika Huoyi di langit tiba-tiba berteriak keras. Dia melambaikan tangannya yang besar dan tubuh Xiaoyan di bawah mulai bergetar hebat. Segera setelah ini, sekumpulan api surgawi berwarna merah muda terpisah dengan paksa dari pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Itu terbang keluar dari tubuh Xiaoyan dan langsung kembali ke tubuh Huoyi. Xiaoyan segera merasakan sakit yang tajam di kepalanya ketika hubungannya dengan api teratai pemurnian iblis terputus. Namun, tepat saat dia akan berjuang, Xiaoyan menerima pukulan keras dari belakang lehernya. Pada saat berikutnya, penglihatan Xiaoyan menjadi gelap dan dia pingsan. Saat Xiaoyan pingsan, Guyu muncul di belakang Xiaoyan dan mendukungnya. Kemudian, dia perlahan membaringkan Xiaoyan. Baru saat itulah dia bangun dan menatap Huoyi di langit. Kamu akhirnya akan menerobos. Apakah itu berarti sudah waktunya bagimu untuk pergi? Waktunya telah tiba. Tentu saja, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Nada suaranya acuh tak acuh. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya saat dia melihat Guyu yang berdiri diam di samping Xiaoyan. HMP, seperti yang diduga. Ketika orang itu berhasil, hal kedua yang dipikirkan lelaki tua ini adalah dirimu. Aku tidak menyangka itu benar. Guyu mendengus pelan setelah mendengar ini. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan. Jelas, dia cukup puas dengan penilaiannya sendiri. Huoyi tidak peduli dengan ini. Matanya yang acuh tak acuh berhenti pada Xiaoyan sebelum dia berbicara kepada Guyu. Aku akan menyerahkannya padamu. Hah, jangan. Kau harus tahu bahwa lelaki tua ini tidak akan bisa bertahan lama. Awalnya, aku berencana untuk menunda sedikit lebih lama. Namun, karena kau akan pergi, tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Aku akan memberitahunya begitu kau pergi. Guyu tersenyum. Mata tuanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi yang rumit. Tidak peduli apa. Aku harus berterima kasih padamu untuk perjalanan ini. Jika bukan karenamu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mencapai tahap ini. Ekspresi wajah Huoyi yang acuh tak acuh akhirnya berubah sedikit. Nada bicaranya juga menjadi jauh lebih tenang. Haha, apa yang harus kuucapkan terima kasih? Orang tua ini hanya melakukan tugasnya. Di sisi lain, kau akan segera menerobos. Tetapi kau masih memperlihatkan penampilan yang dingin. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Gemuruh, awan petir tiba-tiba bergemuruh di langit setelah kata-kata Guyu terdengar. Awan petir itu menutupi seluruh langit. Seketika, seluruh tempat menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba. Banyak petir yang menakutkan turun dari langit saat awan petir bergemuruh, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Kemungkinan bahkan Kaisar Ban Bintang 9 pun tidak akan mampu bertahan sesaat pun di bawah petir yang menakutkan ini. Namun, inilah kekuatan yang harus ditanggung Huoyi saat ia menerobos. Ayo, biarkan yang terhormat ini melihat seberapa kuat dirimu. Gemuruh, saat cibiran Huoyi jatuh. Awan petir yang bergulung-gulung di langit tiba-tiba meraung dengan guntur yang marah. Kemudian, dunia diselimuti oleh cahaya perak yang menyilaukan. Kemudian, petir yang menakutkan, seperti naga bertanduk, tiba-tiba turun dari awan petir dan meledak dengan ganas ke arah Huoyi di bawah. Meskipun nada bicara Huoyi tidak mau mengalah, dia tidak berani ceroboh menghadapi petir ini. Mengingat kekuatannya saat ini, tubuhnya mengelak ke kiri dan ke kanan sementara tangannya dengan cepat membentuk segel. Saat petir menyambar, segel di tangan Huoyi pun selesai. Telapak tangannya dengan kejam menghantam petir itu. Bang, 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 di antara langit dan bumi. Guntur terus bergemuruh saat gemuruh mengguncang langit. Seluruh dunia bergetar, seolah-olah takut akan kekuatan dunia. Huoyi, yang berada di langit, memiliki ekspresi yang semakin fanatik. Bukan saja dia tidak dikalahkan oleh pemboman petir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kekuatannya menjadi lebih tirani. Dalam sekejap mata, serangan berulang telah berlanjut selama 3 hari. Hancur, teriakan yang mengguncang bumi terdengar. Huoyi sekali lagi melemparkan pukulan kejam ke petir di langit. Petir itu hancur saat pukulan itu dilayangkan. Bahkan pada saat ini, kata-kata yang telah dilontarkan dari mulut Huoyi masih bergema di langit. Setelah petir itu pecah, kaki Huoyi tiba-tiba menghentak udara kosong. Saat awan petir bergejolak, dia menyerbu ke dalamnya. Setelah beberapa suara gemuruh dipancarkan, awan petir di langit yang telah bergemuruh selama 3 hari 3 malam, akhirnya mulai berangsur-angsur menyebar. Dengung-dengung, dengungan. Namun,
Hamburan awan petir tidak berarti semuanya berakhir. Sebaliknya, aura yang lebih menakutkan diam-diam menutupi langit ketika awan petir itu menyebar. Apakah akhirnya giliranmu? Diri yang terhormat ini seharusnya sudah datang ke dunia ini sejak lama. Tanpa diduga, itu telah tertunda sampai sekarang. Ekspresi Huoyi acuh tak acuh saat dia menyapu matanya ke wajah Guyu yang dikenalnya. Rasa jijik muncul di hatinya. Dia mendengus dingin. Ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Bas, bas, bas. Saat suara dengungan yang tidak diketahui asalnya bergema di langit. Langit biru yang awalnya tenang dan tanpa cacat, sebenarnya secara bertahap menjadi terdistorsi pada saat ini. Samar dua. Penghalang aneh muncul di puncak langit. Pada saat yang sama, energi di langit berkumpul pada saat ini. Aura energi yang luas dan perkasa perlahan-lahan ditransmisikan dari langit di atas kepala Huoyi. Hahaha, datanglah. Hari ini, diri yang terhormat ini akan melihat apa yang begitu hebat tentang dunia ini. Tawa Huoyi yang liar dan tak terkendali terdengar. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong, dan ruang di bawahnya langsung runtuh. Huoyi menerjang ke langit dan menuju ke langit-langit. Wilayah tengah seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat berdiri di hutan bambu yang seperti peri. Ekspresinya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah pada saat ini. Matanya yang serius segera melihat ke barat, di tempat tersembunyi lainnya. Sepasang mata merah haus darah juga melihat ke arah barat seperti sebelumnya. Hanya setelah waktu yang lama, mereka perlahan menutup batas langit. Itu wilayah barat. Mungkinkah itu orang dari terakhir kali? Pria parubaya di hutan bambu itu mengerutkan kening. Ada beberapa kekhawatiran di antara alisnya. Langit benua ini akan berubah. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Desahannya yang panjang dan berlarut-larut dipenuhi dengan rasa sunyi. Itu bergema tanpa henti di hutan bambu yang luas dan kosong ini. Bab 424. Banyaknya informasi yang tiba-tiba menyerbu ke dalam pikiran Xiaoyan menyebabkan ekspresi di wajah Xiaoyan yang linglung berubah tiba-tiba. Rasa sakit yang hebat segera dan cepat terpancar dari pikirannya. Ekspresi Xiaoyan juga kemudian berubah pucat. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan secara bertahap memilah sejumlah besar informasi dalam pikirannya. Wajah pucatnya juga berangsur-angsur pulih. Ketika pikiran Xiaoyan melihat ke dalam tubuhnya, hal pertama yang dilihat Xiaoyan dalam benaknya adalah 3 kata emas besar yang berkedip-kedip. Pil roh es. Sepotong informasi ini seperti gulungan formula pil obat. Hati Xiaoyan menjadi tenang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guyu di depannya. Nada suaranya tidak yakin ketika dia bertanya. Pak Tuagu, ini pil roh es. Ini untukmu gunakan untuk menelan api surgawi. Jangan lupa bahwa dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana mungkin begitu mudah bagimu untuk menelan tubuhku yang sebenarnya? Tanpa bantuan pil obat ini, kemungkinan besar Anda akan langsung berubah menjadi abu ketika api surgawi memasuki tubuh Anda dengan kekuatan Anda saat ini. Guyu memasang ekspresi mengejek saat menatap Xiaoyan dan tertawa pelan saat melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Baru kemudian dia ingat bahwa dia saat ini berada di benua Yuanwu. Api surgawi di sini berkali-kali lebih kuat daripada benua Doqi. Itu bukan sesuatu yang bisa dia telan secara acak. Hanya pil obat yang bisa meningkatkan peluang Xiaoyan untuk menelan api surgawi. Ketika dia berpikir sampai titik ini, Xiaoyan tanpa sadar mengingat adegan ketika dia menelan api inti teratai hijau untuk pertama kalinya. Saat itu, sepertinya dia mengandalkan pil roh tanah yang telah disempurnakan Yao Lao untuk menyelamatkan Xiaoyan dari banyak rasa sakit saat dia menelan api surgawi. Pada saat yang sama, itu juga membantu Xiaoyan meningkatkan peluangnya untuk menelan api surgawi. Sekarang, pemandangan yang sangat mirip dengan saat itu sekali lagi muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan dengan hati-hati menikmati informasi yang baru saja diperolehnya. Pil roh es. Pil obat tingkat ketiga. Itu adalah pil obat tingkat 3 tingkat menengah. Tingkat kesulitan untuk memurnikannya dianggap cukup sulit bahkan di antara semua pil obat tingkat ketiga. Tentu saja. Justru karena sulit untuk memurnikannya, nilai sebenarnya terungkap. Bagaimanapun, pil roh es adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan api surgawi. Hati Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia memikirkan pil obat tingkat 3 yang mampu bersaing dengan, bahkan menekan api surgawi. Ceka-ceka. Sungguh tidak terduga bahwa pil roh es ini mampu menekan api dingin tulang. Xiaoyan sekali lagi beberapa saat kemudian saat dia mendecak lidahnya dan berseru. Jangan menaruh semua harapanmu pada pil roh es ini. Meskipun pil ini mampu menekan tubuh lelaki tua ini, yang diandalkannya bukanlah kekuatan pil itu sendiri, tetapi cairan pendingin roh es di dalamnya.
Sementara Xiaoyan berseru kaget. Guyu menyebutkan komponen terpenting dari pil roh es. Ya, itu adalah cairan pendingin roh es. Berbicara tentang cairan pendingin roh es, itu memang harta yang sangat langka di benua ini. Keberhargaannya tidak kalah dengan besi misterius meteorit. Terlebih lagi, itu adalah bahan yang diperlukan untuk memurnikan banyak pil obat tingkat tinggi. Bahkan banyak pil obat tingkat 8 tidak akan kekurangan cairan pendingin roh es sebagai bahan utamanya. Oleh karena itu, setiap kali cairan pendingin roh es ditemukan di benua itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Itu adalah barang yang tak ternilai di rumah lelang. Tentu saja, ini hanya karena betapa berharganya cairan pendingin roh es. Mengenai kegunaannya, itu adalah musuh bebuyutan semua api. Cairan pendingin roh es berasal dari mata air pendingin roh es. Mata air pendingin roh es memiliki kekuatan dingin yang sangat menakutkan. Dimanapun itu berada, seluruh dunia akan berubah menjadi neraka. Tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk dalam radius 10.000 mil dan tidak ada binatang buas yang bisa bertahan hidup. Bahkan binatang iblis setingkat setengah kaisar akan merasa sulit untuk mendekat. Jika api surgawi memiliki suhu paling tinggi yang mengerikan di dunia, maka mata air pendingin roh es memiliki suhu terdingin di dunia. Di bawah suhu yang sangat rendah seperti itu, bahkan ruang kosong akan membeku dan runtuh. Oleh karena itu, ketika api surgawi dan cairan pendingin roh es bertabrakan, dua perbedaan suhu yang sangat berlawanan akan menyebabkan kekuatan keduanya saling mengurangi. Pada akhirnya, mereka akan mencapai keadaan keseimbangan. Ini adalah efek dari pil roh es. Tentu saja, api pendingin tulang terkenal karena efek pembekuannya. Namun, hal ini diabaikan oleh Guyu. Xiaoyan, yang memiliki perlindungan dari api surgawi, mampu sepenuhnya mengabaikan efek pembekuan dari api pendingin tulang. Oleh karena itu, selama dia dapat menekan suhu liar dan ganas dari api pendingin tulang, sisanya akan bergantung pada keberuntungan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai membaca seluruh gulungan formula obat, mulutnya tanpa sadar mengeluarkan batuk yang kuat. Ekspresi di wajahnya juga menjadi jelek setelah ini. Selain cairan pendingin roh es yang disebutkan Guyu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah ketika dia melihat bahan pil lainnya dalam seluruh formula pil. Ada lebih dari 100 jenis bahan untuk pil roh es. Meskipun dia berhasil mengumpulkan lebih dari setengahnya, 4 bahan lainnya diantaranya membuat Xiaoyan ingin menangis, tetapi tidak mengeluarkan air mata. Selain cairan dingin roh es, 4 jenis lainnya juga merupakan bahan obat yang sangat berharga untuk memurnikan pil. Xiaoyan yakin bahwa dengan kekayaannya saat ini, ia hanya akan mampu mengumpulkan 3 dari mereka bahkan jika ia bangkrut. Adapun yang tersisa, termasuk cairan dingin roh es, Xiaoyan hanya bisa melihatnya dan mendesah. Xiaoyan tertawa getir tanpa daya. Alisnya tanpa sadar berkerut. Ia tidak menyangka bahwa ia tanpa sadar menjadi miskin. Setelah menggunakan 2 pil obat kelas kaisar untuk ditukar dengan kristal api, Xiaoyan hanya memiliki 5 pil obat kelas bumi. Ini mungkin cukup banyak untuk seorang kaisar setengah bela diri biasa. Tetapi itu tidak cukup bagi Xiaoyan untuk menebus konsumsinya. Sepertinya sudah waktunya mencari waktu untuk memurnikan beberapa pil obat kelas kaisar. Xiaoyan tertawa getir dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih keterampilan alkimianya. Lagi pula, dibandingkan dengan alkemis tingkat 2 lainnya, Xiaoyan hanya memurnikan 1 pil obat kaisar. Sebagai perbandingan, Xiaoyan lebih lemah dari alkemis tingkat 2 lainnya dalam segala hal. Oleh karena itu, kali ini, Xiaoyan memasuki pegunungan Silin. Di satu sisi, ia menuju ke wilayah gurun barat. Di sisi lain, ia melatih keterampilan alkimianya. Proses ini sangat penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan mengendurkan alisnya dan mengangguk sedikit. Ia sekali lagi duduk. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Metode ki mantra api di dalam tubuhnya juga mulai beredar pada saat ini. Benang-benang energi alam secara bertahap berkumpul menuju Xiaoyan. Guyu memfokuskan matanya pada Xiaoyan, yang sekali lagi memasuki kondisi pelatihan. Ia menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Ia berubah menjadi cahaya putih yang memasuki tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Beberapa lolongan serigala sesekali dipancarkan di langit malam yang gelap. Ada suara gemerisik kecil yang diam-diam muncul di hutan pegunungan yang gelap. Badai energi bersiul terus-menerus di puncak gunung. Malam ini tidak damai. Bab 426. Keesokan harinya malam yang pendek dan panjang berlalu dengan tenang. Ketika bintang terakhir di langit barat menghilang, cahaya putih muncul di cakrawala di timur. Cahaya putih tampak redup, tetapi menyebabkan kegelapan berkurang. Saat cahaya putih semakin pekat,
Kegelapan juga menyebar. Akhirnya, matahari merah menyala perlahan naik ke langit. Seolah-olah baru saja bangun dari tidur nyenyak. Matahari itu membawa perasaan lelah, merasakan suhu hangat di punggungnya. Xiaoyan perlahan bangun dari kondisi latihannya. Latihan semalaman tidak membuat Xiaoyan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya, hal itu membuat Xiaoyan merasa lebih bersemangat. Berdiri, Xiaoyan mengeluarkan pedang penghancur Xuan berat yang tertancap di celah batu. Saat pecahan batu berhamburan, Xiaoyan membawa pedang penghancur Xuan berat di punggungnya. Dia mendorong batu itu dengan ujung kakinya dan melompat sedikit ke depan. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah muncul di langit sejauh 100 kaki. Selama perjalanan, Xiaoyan tidak lupa menggunakan energi spiritualnya untuk mencari hutan pegunungan di bawah. Kali ini, selain mencoba peruntungannya untuk menemukan kristal api, ia juga ingin menemukan beberapa bahan obat untuk memurnikan pil elixir kelas kaisar. Melihat bahan obat yang tersisa di cincin penyimpanan Xiaoyan, hanya ada sedikit yang bisa digunakan untuk memurnikan pil elixir kelas kaisar. Dengan keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini, bahan obat ini tidak cukup bagi Xiaoyan untuk memurnikan pil elixir kelas kaisar. Oleh karena itu, ia harus mengumpulkan lebih banyak bahan obat. Hanya melalui kegagalan berulang kali, Xiaoyan dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dan meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil elixir kelas kaisar. Meskipun pencarian semacam ini tidak mudah, Xiaoyan akhirnya mendapatkan beberapa bahan obat yang ia butuhkan setelah mengalami beberapa pertempuran besar di puncak gunung tertentu. Xiaoyan menatap pegunungan tak berujung di barat. Setelah sebulan perjalanan, Xiaoyan hampir mencapai kedalaman pegunungan Silin. Meskipun Xiaoyan belum memasuki tempat itu, dia sudah jelas merasakan beberapa aura kuat dari penyelidikan kekuatan spiritualnya. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi serius. Jika tebakannya benar, pemilik beberapa aura itu kemungkinan adalah binatang ajaib setingkat ban di bintang 9. CK, pegunungan Silin ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Siapa yang tahu sudah berapa lama binatang ajaib ini ada? Kultivasi mereka benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sulit untuk membayangkan seperti apa bagian dalam pegunungan Silin. Xiaoyan menatap ke arah aura di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat yang sama Xiaoyan merasakan aura itu, mereka juga merasakan indera Xiaoyan. Manusia, kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu kultivasi kami. Ini bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Jauh di dalam pegunungan, sebuah suara acuh tak acuh bergema. Pada akhirnya, itu mendarat di telinga Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung dalam kata-kata itu menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Tampaknya telah melihat melalui kekuatan Xiaoyan. Sikap orang yang berbicara itu tidak sombong. Suaranya yang acuh tak acuh hanya menasihati Xiaoyan untuk pergi. Atas kemauannya sendiri, Xiaoyan hanya tersenyum dengan santai setelah mendengar makna di balik kata-kata itu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah beberapa orang itu dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, jangan khawatir. Aku hanya melewati tanahmu yang berharga dan ingin meminjam jalan. Jika aku mengganggumu dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Nak, aku bisa melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi dan aku tidak ingin membunuhmu. Aku menyarankanmu untuk kembali sekarang dan meninggalkan pegunungan Silin. Mengenai lewat, kamu harus mengambil jalan memutar. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menindasmu. Kali ini, suara acuh tak acuh itu menjadi agak tegas dan galak. Perasaan tirani juga terungkap di dalamnya. Namun, ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur menghilang dan ekspresi tekad terungkap di wajahnya yang tampan. Meskipun pihak lain adalah kaisar setengah bintang 9, dia tidak punya pilihan selain meminjam jalan ini. Saat ini, waktunya tidak tepat dan dia tidak ingin dengan mudah bertemu dengan 4 sekte besar. Oleh karena itu, jika dia ingin menuju ke daerah terpencil barat, dia harus melewati pegunungan Silin apapun yang terjadi. Sambil mengalihkan pandangannya, Xiaoyan duduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sebuah kuali obat berwarna merah tua segera muncul di depan Xiaoyan. Itu adalah kuali 1000 binatang. Agar tidak mengundang terlalu banyak masalah untuk dirinya sendiri, Xiaoyan hanya bisa menggunakan kuali 1000 binatang untuk sementara. Bagaimanapun, kuali ilahi Luotian berada di peringkat kedua dalam peringkat kuali surgawi. Daya tariknya benar-benar terlalu menakutkan. Jika Xiaoyan benar-benar mengeluarkan kuali ilahi Luotian dan menemukannya, tidak hanya pegunungan Silin, bahkan seluruh wilayah barat akan menjadi ramai. Dengan jentikan jarinya, seutas api surgawi yang indah melesat ke dalam kuali obat.
Dengan embusan, api surgawi naik dan suhu di dalam kuali obat juga naik. Setelah melakukan semua ini, tangan Xiaoyan tidak berhenti bergerak. Dengan lambaian tangannya yang besar, cahaya berkedip di antara jari-jarinya dan tangkai demi tangkai bahan obat yang mengandung aroma obat yang kaya melesat ke udara. 10 jari Xiaoyan terus-menerus menjentikan dan tangkai demi tangkai bahan obat tampaknya telah menerima perintah saat mereka dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat di depan Xiaoyan. Dengan penyempurnaan api surgawi, energi obat di dalamnya juga disempurnakan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah duduk bersila di puncak gunung ini selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, bahan-bahan obat di dalam kuali obat Xiaoyan telah dihancurkan tidak kurang dari 5 kali. Bahan-bahan obat yang dihancurkan itu biasanya adalah keberadaan yang memiliki harga, tetapi tidak ada pasarnya di dunia luar. Setelah melihat ramuan obat dalam kuali obatnya ditelan oleh api surgawi 5 kali berturut-turut, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa sakit hati di hatinya. Di antara ramuan obat tersebut, selain sebagian yang diperolehnya dari asosiasi alkemis di kota kuno yang liar, sebagian besar diperoleh dengan susah payah di pegunungan Silin. Sekarang setelah mereka berubah menjadi abu oleh api surgawi dengan embusan, tidak peduli siapapun itu, mereka akan merasa sakit hati. Tentu saja, meskipun ia merasa sakit hati, Xiaoyan juga memperoleh cukup banyak pengalaman dari kegagalannya yang berulang. Pengalaman-pengalaman ini akan memastikan bahwa Xiaoyan akan sangat mengurangi kemungkinan kegagalan dalam memurnikan pil di masa mendatang. Meskipun ini berdasarkan premis bahwa Xiaoyan telah menghancurkan cukup banyak ramuan obat, manfaat yang diperoleh Xiaoyan dari ini akan bertahan selama sisa hidupnya. Setelah hampir 2 bulan bekerja keras, Xiaoyan akhirnya berhasil menarik 2 petir pil. Kemunculan 2 petir pil memberi Xiaoyan keyakinan yang lebih besar dalam memurnikan pil obat tingkat D. Kekuatan Raja Utara sekali lagi meningkat dengan bantuan 2 petir pil. Meskipun peningkatan ini tidak besar, menurut Xiaoyan, itu masih sesuatu yang layak dirayakan. Pada akhirnya, Xiaoyan telah tinggal di pinggiran pegunungan Silin selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, selain memulihkan dukinya yang kelelahan, Xiaoyan juga dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil. Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Setelah setengah tahun menempa, Xiaoyan sudah memiliki keyakinan 70% pada tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil obat tingkat D. Di antara para alkemis dengan level yang sama, ini sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, ketika keterampilan alkimia Xiaoyan meningkat pesat, kekuatannya sebagai kaisar setengah bela diri bintang 5 juga telah sepenuhnya terkonsolidasi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap tengah dari alam kaisar setengah bela diri bintang 5. Panen keterampilan alkimia dan kekuatannya tidak diragukan lagi merupakan hal paling membahagiakan yang pernah terjadi pada Xiaoyan dalam setengah tahun terakhir. Adapun Raja Utara, setelah mengalami total 8 petir pil, kekuatannya telah mencapai puncak tahap akhir dari alam kaisar setengah bela diri bintang 9. Tidak ada banyak perbedaan antara dia dan seorang Dodi sejati. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu seperti apa pemandangan yang akan terjadi jika Raja Utara benar-benar melangkah ke alam Do di suatu hari nanti. Apakah dia juga akan menarik kesengsaraan petir seperti orang yang hidup? Tentu saja. Sebelum itu terjadi, Xiaoyan tentu saja tidak tahu. Setelah beristirahat semalam, Xiaoyan perlahan-lahan menarik diri dari kondisi latihannya di pagi hari. Setengah tahun terakhir tidak meninggalkan apapun di wajah Xiaoyan. Jika ada sesuatu, itu adalah pesona dewasa yang bahkan lebih menarik. Xiaoyan dengan lembut mengembuskan napas dan berdiri. Mengikuti suara tulang yang bertabrakan, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya sekali lagi melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke arah barat. Bab 427 Wush. Tiba-tiba, di langit yang cerah, angin kencang menyapu langit dan bumi. Gelombang pepohonan melonjak seperti tsunami di lautan pepohonan di bawah. Pemandangan yang sangat tidak biasa ini segera membuat khawatir beberapa binatang ajaib tingkat rendah di hutan. Namun, ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, mereka tidak menemukan apapun di langit. Xiaoyan meminjam keajaiban langkah kepunahan langit untuk menggabungkan auranya dengan langit dan bumi. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tidak dapat menemukan keberadaannya saat ia terbang dengan cepat. Namun, meskipun demikian, Xiaoyan tidak berani ceroboh sedikit pun. Sementara binatang ajaib tingkat rendah biasa tidak dapat menemukannya. Itu tidak berarti bahwa ketiga binatang ajaib itu juga tidak dapat menemukan keberadaannya. Sebagai kaisar bela diri setengah bintang 9, mereka secara alami memiliki aspek kuat mereka sendiri.
Meskipun metode Xiaoyan untuk menyembunyikan auranya sangat brilian, pada kenyataannya, tiga penguasa wilayah ini telah menemukan keberadaan Xiaoyan saat Xiaoyan menginjakan kaki di langit. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa berdoa dalam hatinya agar dia bisa melewati wilayah mereka sebelum ketiga binatang ajaib itu tiba. Namun, pada kenyataannya, doa Xiaoyan sama sekali tidak ada gunanya. Nah, aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan tempat ini. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kami tidak ingin membunuhmu. Jika kau harus pergi sekarang, kami masih bisa membiarkanmu pergi. Namun, jika kau terus bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Sementara Xiaoyan terbang dengan cepat, suara rendah dan dalam seperti guntur tiba-tiba terpancar dari langit tempat dia berada saat ini. Pada saat yang sama, tiga aura menakutkan muncul di langit. Seketika, seolah-olah gunung Tai menekannya. Aura itu menghantam Xiaoyan yang berada di langit. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan berteriak "oh" tidak dalam hatinya. Ekspresinya juga berubah. Jika hanya ada satu kaisar setengah bela diri bintang 9, itu akan baik-baik saja. Namun, bagi Xiaoyan, menghadapi tiga kaisar setengah bela diri bintang 9 pada saat yang sama, masih sulit baginya untuk melawan. Pada saat yang sama, ketika aura yang menindas itu menghantam, Xiaoyan juga menggunakan langkah kepunahan langit dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, kecepatan langkah kepunahan langit meledak. Setelah menampakkan dirinya, Xiaoyan segera berubah menjadi petir hitam. Dengan kecepatan kilat, ia muncul di langit beberapa ratus kaki jauhnya dalam sekejap. Meskipun demikian, kecepatan Xiaoyan tidak berkurang sedikit pun. Itu karena Xiaoyan sudah jelas merasakan bahwa salah satu dari tiga kecepatan kaisar bela diri setengah bintang 9 adalah sesuatu yang bahkan langkah pemusnahan langit Xiaoyan tidak dapat menandinginya. Nak, kecepatanmu tidak lambat. Sayangnya, di hadapan raja ini, kamu masih terlalu rendah. Ekspresi terkejut terungkap di mata biru Xiaoyan. Seketika, angin liar yang kencang tiba-tiba menyapu langit di belakang Xiaoyan. Pada saat yang sama, bayangan besar menyapu hutan pegunungan di bawah. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah menyusul Xiaoyan. Nak, kamu tidak perlu berlari lagi. Di hadapan raja ini, kecepatanmu masih terlalu tidak berpengalaman. Sebuah suara tenang terdengar. Segera setelah itu, telapak tangan putih terentang dari belakang Xiaoyan. Telapak tangan itu hendak mendarat di bahu Xiaoyan dan dengan paksa menghentikannya di udara. Tenda 6 jalan. Buka! Xiaoyan berteriak dalam hatinya. Pada saat telapak tangan putih itu mendarat, tenda hitam tiba-tiba terbentuk di depannya. Adapun Xiaoyan, dia membenamkan kepalanya ke dalamnya dan menghilang dalam sekejap mata. Telapak tangan putih itu juga tiba-tiba meleset. Aku tidak punya pilihan lain selain mengambil jalan ini. Aku harap kalian bertiga bisa mengalah. Jika aku kembali di masa depan, aku pasti akan berterima kasih kepada kalian semua. Namun, hari ini, jalan ini harus dipinjam. Bahkan jika kau tidak mau, kau harus meminjamnya. Ketika tubuh Xiaoyan menghilang, suaranya yang tak tergoyahkan bergema di langit. Oh! Melihat tubuh Xiaoyan benar-benar menghilang begitu tiba-tiba, orang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Segera setelah itu, ia teringat tenda hitam yang telah dilepaskan Xiaoyan sebelumnya. Itu, energi jalan besar kekosongan. Tidak heran ia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi ternyata dia memang punya kemampuan. Memikirkan hal ini, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah orang itu. Dia tidak menyangka bahwa bocah setengah kaisar bela diri bintang 5 ternyata mampu mengendalikan jalan besar kekosongan. Ini sungguh mencengangkan. Saat orang itu mengangkat matanya, dia melihat Xiaoyan sudah muncul tidak jauh di depannya. Saat Xiaoyan muncul, dia sekali lagi melepaskan tenda 6 jalan. Ini berlanjut hingga tenda 6 jalan Xiaoyan benar-benar terlepas. Saat ini, Xiaoyan sudah muncul di ujung garis pandang ketiga orang di belakangnya. Dari kelihatannya, selama Xiaoyan mampu bertahan sedikit lebih lama, dia akan mampu meninggalkan area pengaruh ketiga orang ini. Tianying, apa yang terjadi? Kenapa kau berhenti di sini? Melihat pria berjubah biru itu benar-benar berdiri di kehampaan, seorang pria kekar berambut merah yang baru saja bergegas mendekat tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. Pada saat yang sama, di sampingnya, seorang pria kekar yang tingginya hampir 3 meter juga menatap pria berjubah biru di depannya dengan ekspresi bingung di matanya. Ceka-ceka. Tahukah kau, bocah manusia ini sebenarnya telah mengendalikan energi dao besar. Tianying tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia berbalik dan melihat kedua orang di belakangnya. Mendengar ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah kedua orang itu.
Seorang kaisar setengah bela diri benar-benar dapat memahami jalan besar kekosongan. Bocah ini jelas bukan orang biasa. Terlepas dari apakah dia orang biasa atau tidak, kita tidak boleh membiarkannya melangkah lebih jauh. Jika sesuatu terjadi, kita berdua tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Mendengar ini, nada suara pria kekar berambut merah itu semakin dalam saat dia mengingatkan Tianying. Haha, santai saja, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya sedikit terkejut. Bakat aneh macam apa bocah ini? Raja ini telah terkenal selama ratusan tahun. Tetapi aku belum pernah mendengar orang yang dapat memahami jalan besar kekosongan di tingkat setengah kaisar. Tianying sekali lagi berseru dari lubuk hatinya. Baru kemudian matanya memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia mendesah. Dia berbalik dan melihat ke ujung pandangannya. Sebuah titik hitam yang sekecil pasir melesat ke mata Tianying. Haha, sama di sini. Kecepatannya juga yang tercepat di antara kaisar setengah bela diri yang pernah kulihat. Jika dia sedikit lebih kuat, bahkan raja ini tidak akan mampu mengejarnya. Mendengar seruan Tianying yang terus-menerus tentang Xiaoyan, pria kekar berambut merah dan pria kekar yang tidak berbicara saling memandang. Mata mereka juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan jika itu mereka belum pernah mendengar Tianying memberikan penilaian seperti itu terhadap seseorang. Pekik, saat mereka berdua berbalik, Tianying telah mengubah tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi binatang buas besar yang menutupi langit. Penampilan binatang buas besar itu seperti elang. Kedua sayapnya hampir 10.000 kaki lebarnya. Saat ia mengepakkan sayapnya, ia mendatangkan badai dahsyat yang menyapu langit, menyebabkan hutan pegunungan di bawahnya bergetar. Elang besar itu melebarkan sayapnya. Pada saat berikutnya, ia sudah mendekati Xiaoyan dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah tatapan kaget Xiaoyan, ia turun di atas kepala Xiaoyan. Cakar elangnya yang besar turun dan mencengkeram Xiaoyan. Bab 428. Bocah, tidak seorang pun diizinkan melangkah setengah langkah ke pedalaman pegunungan Silin. Ini peringatan terakhirku kepadamu. Jika kau terus keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cakar elang-elang langit seperti sangkar saat menahan Xiaoyan di langit yang kosong. Suaranya yang rendah dan dalam bergema di seluruh tempat. Mengikuti kepakan sayap elang langit, banyak badai membawa gelombang tak terlihat yang menyapu ke segala arah. Setelah mendengar kata-kata elang langit, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Namun, ekspresi tekad di matanya yang hitam pekat tidak berubah sama sekali. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian bertiga. Namun, untuk pergi, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Hari ini, kau harus meminjam jalan ini bahkan jika kau tidak mau. Sungguh nada yang sombong. Bocah, bukankah kau? Tianying tanpa sadar tertawa dingin ketika teriakan Xiaoyan baru saja keluar dari mulutnya. Namun, sebelum kata-kata dari mulutnya bisa memudar, Xiaoyan, yang dikendalikan oleh cakar elangnya, tiba-tiba mulai bergerak. Tubuh kaca kingkung hancur. Setelah tubuh kaca kingkung dilepaskan, tubuh Xiaoyan telah menjadi beberapa kali lebih besar dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, cakar elang langit tidak lagi mampu menjebak Xiaoyan. Elang langit di langit tidak dapat menahan rasa heran bahwa Xiaoyan benar-benar mampu terbebas dari cakar elangnya. Sebagai binatang ajaib, tubuh fisiknya sangat kuat. Elang langit tidak meragukan bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini, bahkan seorang setengah kaisar bintang 7 biasa tidak akan dapat dengan mudah terbebas dari cakar elangnya. Pada saat ini, Xiaoyan, seorang manusia dengan kekuatan setengah kaisar bintang 5, benar-benar mampu langsung terbebas. Meskipun tubuh kaca kingkung memainkan peran besar dalam hal ini. Setelah terbebas dari belenggu, tubuh besar Xiaoyan tidak ragu-ragu saat ia menukik dengan ganas ke arah hutan pegunungan di bawah. Hanya di sana Xiaoyan akan mampu menghindari elang besar di atas kepalanya. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang setengah kaisar biasa. Anak baik, tidak heran kau berani menerobos wilayah kami bertiga. Harus kukatakan bahwa kau memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku sudah mengatakan bahwa hari ini, kau bisa kembali atau tinggal di sini. Mulut elang langit tanpa sadar mengeluarkan seruan. Tubuhnya yang besar dengan paksa berputar di ruang kosong dan sekali lagi meraih Xiaoyan di bawah. Tsunami pembelah api. Tepat saat cakar elang-elang langit hendak mencengkeram Xiaoyan. Xiaoyan, yang sedang turun dengan cepat, tiba-tiba berbalik di udara pada saat yang sama. Sebuah penggaris hitam pekat yang besar muncul di tangannya. Saat Xiaoyan mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak, api surgawi yang indah dengan cepat menyelimuti penggaris yang berat itu. Begitu penggaris besar itu diayunkan,
Cahaya penggaris yang mengejutkan langsung menyapu langit dan menghantam dengan kejam ke arah cakar elang di belakang Xiaoyan. Cakar pencabik angin elang langit. Elang langit tidak berani meremehkan cahaya penggaris yang datang. Setelah merasakan kekuatan sejati yang dimiliki Xiaoyan, elang langit tidak lagi berani meremehkan bocah manusia ini dengan kekuatan setengah kaisar bintang 5. Setelah cahaya penggaris yang mengejutkan itu hancur, tubuh Xiaoyan telah turun ke hutan pegunungan di bawah. Tubuhnya juga kembali ke ukuran aslinya. Kamu benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menghindari kejaranku ya? Namun, jangan lupa bahwa ada 3 dari kita. Elang langit tersenyum. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi bentuk manusia saat menghadapi angin. Setelah itu, tiba-tiba ia berteriak keras ke arah punggungnya. Singa api, Conggang. Sekarang giliranmu. Kalau tidak, bocah ini akan benar-benar kabur. Kecepatanmu sangat cepat. Kenapa kau tidak bisa mengejar setengah kaisar bintang 5? Saat teriakan elang langit terdengar, tawa mengejek yang kasar terdengar dari bagian tertentu hutan pegunungan di bawah. Saat suara itu masuk ke telinga elang langit, itu menyebabkan mulutnya tanpa sadar melengkung. Baru kemudian dia berkata, bukannya kau tidak tahu bahwa meskipun kecepatanku tidak lemah, aku hanya bisa menguasai langit. Sedangkan untuk hutan, lebih baik kalian semua yang menguasainya. Bocah. Penilaian elang langit terhadapmu adalah yang tertinggi yang pernah kami lihat. Oleh karena itu, saya juga ingin melihat apakah Anda layak menerima evaluasi ini. Pria kuat berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Seketika, tubuhnya bergetar hebat saat dia mengeluarkan raungan singa yang mengguncang bumi ke langit. Kakinya bergerak dan kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Detik berikutnya, tubuh kuat singa api berubah menjadi bola meriam merah terang yang langsung menyerbu ke hutan gunung di bawah. Xiaoyan, yang berada di hutan gunung, baru saja mendarat di tanah. Tubuhnya belum stabil ketika hutan lebat di depannya didorong dengan paksa oleh kekuatan yang luar biasa. Seketika, sosok manusia yang kuat, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api doki, muncul di hadapan Xiaoyan. Penggaris 7 lapis pemecah langit, tinju aura singa, bang! Setelah ledakan yang mengguncang bumi, hutan pegunungan di bawah diratakan dengan paksa oleh badai energi yang menakutkan. Elang langit menyaksikan pemandangan ini dari langit, mata birunya tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan Xiaoyan jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Setelah 2 detik, Xiaoyan, yang berada di tengah badai, tanpa sadar mengeluarkan erangan teredam. Saat tenggorokannya bergejolak, wajahnya memerah dengan cepat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, lawannya adalah Kaisar Beladiri setengah bintang 9. Dengan kekuatan Xiaoyan saja, masih agak sulit baginya untuk menahan serangan itu. Tidak dapat dielakkan bahwa ia akan menderita kerugian. Melihat Xiaoyan hanya mengeluarkan darah di sudut mulutnya setelah menerima pukulannya. Singa api tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Pukulannya ini pernah membunuh seorang ahli kaisar setengah beladiri bintang 6 dengan 1 pukulan. Namun, saat ini, Xiaoyan di hadapannya hanya terluka ringan. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa kekuatan Xiaoyan sama sekali tidak biasa. Memang tidak buruk, bocah. Penilaian elang langit memang benar. Kekuatanmu memang yang paling luar biasa di antara semua kaisar setengah beladiri yang pernah kulihat. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, aku khawatir kau sudah mampu menghadapi kaisar setengah beladiri bintang 8 biasa. Mata singa api bersinar. Kekaguman yang dimilikinya terhadap Xiaoyan dalam kata-katanya bahkan lebih besar. Namun, saat ini, Xiaoyan tidak dapat membangkitkan sedikitpun emosi di dalam hatinya. Dengan teknik penguasanya yang rusak, Xiaoyan tidak berani ceroboh sedikitpun. Meminjam kekuatan pantulan, Xiaoyan dengan cepat berbalik dan sekali lagi memasuki hutan gunung di belakangnya. Bersambung ke bab selanjutnya.